Oke, mari kita kupas tuntas topik yang satu ini. Kita bakal bongkar salah satu jenis penipuan online yang paling sering kita dengar, tapi kok ya tetap aja ampuh. Kita akan lihat psikologi di baliknya. Kenapa sih janji uang gampang itu rasanya begitu memikat, bahkan buat orang yang kita anggap pinter sekalipun? Nah, ini dia kan pertanyaan utamanya. Kita semua mungkin mikir, saya sih nggak bakal ketipu sama yang begituan. Tapi faktanya, kalau kondisinya pas, logika kita itu bisa loh dikesampingkan gitu aja. Dan sekarang, kita bakal cari tahu kenapa. Dan untuk benar-benar ngerti psikologinya, kita akan mulai dari sebuah kisah nyata yang jujur aja luar biasa banget. Sebuah cerita tentang seseorang yang datang jauh-jauh buat nyari jawaban, padahal sebenarnya dia udah kejebak di dalam khayalan yang besar banget. Cerita ini dimulai waktu seorang pria asing tiba-tiba datang dari jauh. Tekadnya cuma satu, ketemu sama influencer guru gembul. Tapi cara dia datang itu, bener-bener di luar nalar. Coba deh, Anda bayangin ini. Seorang aparat pemerintah, jabatannya sekretaris camat, rela loh jalan dari Sumedang ke Bandung cuma modal alamat kantor lama. Dia nggak telepon, nggak kirim WA, nggak apa-apa. Ini nunjukin betapa yakinnya dia sama misinya, betapa gedenya harapan dia sampai nekat ngelakuin semua ini. Dan disinilah bagian yang paling bikin kaget. Tujuannya itu bukan buat ketemu idola atau gimana, tapi buat belajar tentang aplikasi rahasia penghasil uang. Dia percaya banget kalau seluruh kecamatannya itu bisa jadi kaya raya, dan dia datang sebagai perwakilan mereka. Skala delusinya ini gila-gilaan. Nah, dari sini kita masuk ke inti masalahnya. Yuk kita bedah bareng-bareng, gimana sih cara kerja penipuan ini yang pinter banget pakai nama-nama besar buat ngebangun sebuah ilusi yang kelihatan meyakinkan. Ini dia, angka ajaibnya, angka yang dijanjikan ke para korban. Jumlah yang gede banget, yang pastinya super menggiurkan, apalagi buat mereka yang lagi kepepet secara ekonomi. Dan inilah bagian yang paling nggak masuk akal tapi sekaligus jadi senjata paling ampuhnya. Rp700.000 setiap 15 menit. Ini kan janji yang jelas-jelas terlalu indah untuk jadi kenyataan ya. Tapi justru karena itulah, janji ini bisa nembus pertahanan logika orang yang lagi putus asa. Yang menarik di sini adalah betapa sebenarnya simple banget kerangka penipuan ini. Cuma catut nama beken, bikin website abal-abal, minta uang pendaftaran yang nggak sedikit, dan semua komunikasinya cuma lewat teks, nggak ada bukti nyata sama sekali. Cuma janji di atas tulisan. Jadi momen krusialnya itu di sini. Pak Sekcam ini ngakunya ngefans berat. Tapi pas ditanya, dia bahkan belum pernah nonton satu pun video dari orang yang dia datangin jauh-jauh. Artinya apa? Dia nggak bertindak berdasarkan fakta, tapi murni berdasarkan keyakinan dan harapan yang ditanamkan si penipu. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya. Kita udah tahu apa penipuannya, sekarang kita akan kupas kenapa orang bisa sampai jatuh ke lubang yang sama. Ini semua tentang psikologi manusia waktu lagi terdesak. Kutipan ini menurut saya ngerangkum semuanya. Ketika seseorang ada di bawah tekanan finansial yang berat banget, harapan itu jadi satu-satunya pegangan mereka. Dan harapan yang terlalu kuat ini bisa menumpulkan logika kritis kita. Prosesnya bisa kita pecah jadi 3 langkah simpel. Pertama, ada stres karena himpitan ekonomi. Kedua, buat ngatasin stres itu, pikiran kita mulai menciptakan fantasi. Coba bayangin kalau tiba-tiba dapat duit banyak. Nah, pas ada penipuan datang nawarin fantasi yang persis sama, otak yang udah capek ini langsung nerima itu sebagai jalan keluar dan semua tanda bahaya diabaikan. Dan ini ilustrasi yang kuat banget. Harapan itu bisa saking kuatnya sampai mampu membelokkan realitas. Mirip seperti orang yang lagi berduka. Saking kangennya, bisa mulai merasakan kehadiran orang yang udah nggak ada. Nah, orang yang putus asa secara finansial juga bisa melihat sebuah peluang nyata di dalam penipuan yang paling jelas sekalipun. Fenomena ini sebetulnya bukan hal yang baru loh. Keinginan akan uang gampang ini udah ada dari dulu. Cuma bentuknya aja yang sekarang berevolusi, beradaptasi dengan zaman media sosial. Kalau dulu, orang-orang nonton uang kaget di TV, berharap dipilih. Itu harapan yang pasif. Sekarang, mereka langsung datang ke rumah para influencer yang terkenal suka bagi-bagi duit. Ini harapan yang aktif. Platformnya emang beda, tapi psikologi di baliknya sama persis. Keyakinan bahwa kekayaan itu bisa didapat secara instan dari orang lain. Tapi ya itu, fantasi ini seringkali nabrak tembok kenyataan yang keras banget. Admin dari Guru Kembul sendiri pernah nyoba datang ke rumah Willy Salim. Hasilnya, dia dimarahin abis-abisan, didorong, HP-nya ditepis, bahkan diludahin sama petugas keamanan yang udah kewalahan ngadepin lautan orang yang datang minta-minta. Jadi kalau fantasi uang gampang itu adalah jebakan psikologis, terus apa dong kenyataannya?
Nah, sekarang mari kita hadapi beberapa kebenaran yang mungkin pahit tentang cara membangun kekayaan. Ini adalah kebenaran pertama dan yang paling fundamental. Nyari duit itu susah. Beneran, susah. Siapapun yang bilang sebaliknya, kemungkinan besar dia lagi nyoba jualan sesuatu ke Anda. Atau, ya, nipu Anda. Ingat janji 700.000 tiap 15 menit tadi? Nah, ini aturannya. Di dunia nyata, kalau ada yang janjiin keuntungan berkali-kali lipat dalam waktu super singkat, itu bohong. Dijamin. Itu adalah bendera merah paling besar yang nggak boleh Anda abaikan sama sekali. Bahkan orang-orang yang kita anggap beruntung sekalipun, misalnya para influencer yang namanya dicatut, atau pemenang lotre, mereka tetap harus kerja keras buat mengubah keberuntungan itu jadi kekayaan yang awet. Prosesnya nggak pernah instan. Nah, ini dia bahan-bahan yang sesungguhnya. Inilah yang mau dilompati oleh para penipu dan korban penipuan. Kuncinya bukan fantasi atau keberuntungan, tapi kerja keras otak, emosi, dan fisik. Membangun kekayaan itu ibarat lari maraton, bukan lari sprint. Dan kita kembali lagi ke pertanyaan awal. Jawabannya ada di kekuatan harapan itu sendiri. Kekuatan yang sama yang mendorong seorang pria dari Sumedang ke Bandung tanpa janji temu. Harapan itu mesin penggerak yang luar biasa. Tapi ketika nggak dilandasi sama realitas, ia jadi umpan yang paling sempurna. Memahami ini adalah langkah pertama untuk melindungi diri kita sendiri.